Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Muhammad Farhan Safari dengan NIM 403241176. Jadi dari panel 2, jadi presentasi ini saya akan memaparkan hasil proyek akhir dari mata kuliah DPP. Jadi produk yang saya analisis ini platform eksekutif dengan task menemukan toko terdekat berdasarkan lokasi pengguna secara otomatis. Ya, jadi di eksekutif ini dia platform fashion yang menyediakan berbagai produk pakaian sama aksesoris gitu. Dan task yang saya fokuskan ini dia proses menemukan toko fisik yang akan dikunjungi oleh pengguna. Jadi saya memilih task ini itu karena berdasarkan observasi awal ini pengguna masih harus mencari dan menentukan toko secara manual. Jadi prosesnya itu kurang efisien terutama ketika pengguna sedang ingin berbelanja langsung ke toko fisiknya. Oke, selanjutnya untuk problemnya ini, jadi masalah ini pertama nih, pengguna itu kan kesulitan menentukan toko yang paling dekat dengan lokasi mereka. Dan di sistem yang ada itu toko itu belum diurutkan berdasarkan jarak pengguna dan belum terdapat fitur lokasi eh, otomatis gitu. Nah, akibatnya jadi penggunanya harus baca alamat satu-satu, terus harus bandingin lokasi toko secara manual. Dan kadang itu harus buka aplikasi lain kayak Google Maps buat mastiin toko yang mana yang paling dekat gitu. Dan masalah ini tuh eh, dipilih karena muncul berulang kali di proses riset pengguna yang saya lakukan. Oke, jadi di existing produk ini pengguna ini harus melewati beberapa langkah gitu sebelum kita bisa eh, milih toko yang mau dikunjungi. Jadi ini pertama nih dari menu dari awal ini dia harus jadi buat lokasi toko ini dia harus buat apa kayak pesanan dulu di keranjang masukin ke keranjang dan dia nanti ada di metode pengiriman ambil di toko gitu. Terus, nah selain itu juga, jadi dia harus login dulu karena dia kan sama aja mau belanja dan sedangkan dia cuma pengen tahu lokasi toko aja gitu. Jadi dia harus login dulu, terus ya mungkin harus lebih banyak lagi slide-nya seperti harus daftar kalau belum punya akun segala macam gitu. Nah, dan kalau udah di sini, nah apa dia juga harus milih area. Jadi ada area misalkan Jabodetabek, ada Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagainya gitu. Dan setelah akan memilih Jabodetabek juga itu nanti bakal munculnya dia nggak berurutan dan acak aja gitu, nggak sesuai sama apa lokasi pengguna saat ini. Jadi poin-poin di sini tuh ada pertama harus melewati banyak langkah, terus harus login dulu, terus nggak bisa tahu lokasi toko yang terdekat, sama harus pilih wilayah secara manual. Nah, untuk metode riset yang saya gunakan ini jadi ada wawancara di dengan 3 partisipan dan task based usability testing itu penggunanya yang orang yang saya wawancara itu diminta mencari lokasi toko dan outputnya itu ada empathy map, customer journey map, personal, POV dan HMW. Jadi tujuan wawancaranya ini ya tadi memahami gimana pengguna itu mencari lokasi toko gitu, hambatannya apa, selama informasi yang mereka anggap penting itu apa gitu ketika mau ke toko fisiknya. Terus, nah di sini saya ada temuan utama itu dari 3 pengguna itu semuanya dia kesulitan menentukan toko terdekat. Terus juga semuanya juga eh, harus pakai Google Maps buat mastiinnya. Dan 2 dari 3 pengguna ini juga merasa informasinya ini kurang jelas. Jadi insight-nya itu berarti pengguna itu membutuhkan cara yang lebih cepat dan jelas buat tahu lokasi toko terdekatnya. Nah, ini buat tempat tim map sama customer journey map dari 3 orang yang saya wawancarai. Mungkin langsung aja di rangkumannya. Eh, Pertama itu temuan utamanya itu pengguna itu bingung menentukan toko terdekat dan critical moment itu terjadi pas lagi milih toko gitu. Dan pengguna ini merasa ragu terhadap lokasi yang dipilih. Nah, jadi apa di empathy map ini tuh semuanya eh, kelihatan kalau pengguna itu mau nemuin lokasi tokonya yang cepat gitu.
Jadi mereka lihat daftar toko yang tersedia, dia dengar rekomendasi dari teman atau informasi dari internet, terus coba cari toko yang paling dekat. Tapi mereka juga ada beberapa poin-poin kayak kesulitan cari apa menentukan toko terdekat dan kurang yakin apakah toko yang dipilih ini eh yang terbaik gitu. Terus dari sini itu berarti pengguna itu butuh bantuan sistem buat ngurangin proses pencarian manual. Dan dari customer journey map-nya itu saya memetakan eh nah, dari customer journey map-nya ini perjalanan pengguna dari mereka tuh menyadari kebutuhan buat berbelanja sampai milih toko yang mau dikunjungi. Dan titik kritisnya itu ada di pengguna pas pengguna lagi nentuin toko secara manual. Nah, ini di tahap ini tuh pengguna cenderung ragu gitu. Di sini mereka ragu, terus jadi butuh waktu lama buat ngambil keputusan. Nah, ini buat ini sih apa rangkumannya, buat sintesis temuannya. Jadi masalah utamanya itu bukan di kurangin informasi toko, tapi proses buat menentukan toko yang paling relevan buat pengguna itu masalahnya di situ. Jadi dengan kata lain, sebenarnya pengguna ini udah punya informasi yang cukup buat lokasi toko, tapi sistemnya belum membantu mereka buat nentuin toko yang paling dekat. Oke, buat persona ini jadi mungkin nggak agak kelihatan ya. Mungkin langsung saya rangkum aja ini. Jadi di sini personanya merepresentasikan pengguna berusia 18 tahun hingga 35 tahun. Ya di sini saya harusnya 20 tahun. Jadi sebagai mahasiswa dan tujuan apa punya aktif pakai gadget dan punya mobilitas yang tinggi. Tujuan utamanya itu menemukan toko terdekat secara cepat dan praktis. Terus dan poin utamanya ini harus membandingkan lokasi toko secara manual sebelum mengambil keputusan. Jadi ini personalnya dipakai buat acuan di seluruh proses perancangan solusi nanti. Buat POV-nya ini intinya itu pengguna ya butuh cara yang paling cepat gitu buat menemukan toko terdekat karena proses pencarian manual itu kan bikin ngabisin waktu yang banyak gitu. Jadi dan bikin ragu juga dalam memilih toko. Jadi POV ini membantu mendefinisikan fokus masalah yang akan diselesaikan. Dan untuk home my nya itu eh, outcome-nya di sini adalah bagaimana kita bisa membantu pengguna mengetahui toko fashion yang paling dekat dari lokasi mereka dengan cepat. Jadi ya gimana kita apa bisa ningkatin kepercayaan pengguna gitu. Nah, buat desain opportunity ini peluang desainnya itu ada saya ada dapat empat. Jadi pertama itu membantu pengguna menemukan toko terdekat dengan lebih cepat. Terus kedua mengurangi kebutuhan membaca daftar alamat. Yang ketiga itu mengurangi ketergantungan pada Google Maps dan yang keempat itu meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Untuk ideationnya itu saya pakai metode analogis dan benchmarking. Jadi di sini ada membandingkan beberapa aplikasi yang pakai fitur lokasi otomatis kayak Google Maps itu dia kan langsung nunjukin lokasi terdekatnya. Terus ada Gojek atau Grab itu dia bisa auto detect lokasi user. Ada food delivery apps itu bisa sorting eh, misalkan jarak dan Waze itu ngasih estimasi waktu tempuh dan travel apps itu ada filter berdasarkan lokasi. Buat idenya itu di sini ada tujuh ini kira-kira ini ada auto detect lokasi pengguna, sorting toko berdasarkan jarak, menambahkan jarak ke tiap toko, map view, estimasi waktu tempuh ke toko, highlight toko terdekat, dan tombol navigasi langsung ke Maps. Kayak buat evaluasi idenya ini, ya kriterianya menjawab problem utama sesuai dengan persona, punya X goals, dan mudah dipahami pengguna. Dan alternatif solusinya ini, ya tadi ada nambahin filter apa wilayah itu yang mungkin udah ada di apa di existing produknya walaupun cuma wilayah secara luas kayak Jabodetabek. Jabodetabek itu kan masih luas ya. Terus ada map view, ada apa?
auto detect location, sorting berdasarkan jarak, dan highlight toko terdekat. Jadi, dan setelah dievaluasi berdasarkan kebutuhan pengguna dan serius, saat ini solusi yang dipilih ini di auto detect location sama sorting berdasarkan jarak. Alasannya tadi karena menjawab poin poin utama pengguna tadi, terus buat mengurangi beban kognitif juga dan mendukung UX goals itu kemudahan dan kepercayaan. Oke, mungkin buat yang wireflow yang utama ini yang di apa prototypingnya ini pertama dari menu awal di home gitu, menu home ini kita tinggal ke menu sini aja, terus nanti di menu ini bakal ada fitur lokasi toko langsung. Jadi nggak usah buat kayak masukin produk ke keranjang dulu, harus belanja dulu. Dan dia nggak perlu buat masuk atau daftar juga. Jadi kita tinggal masukin apa masuk ke menu lokasi toko. Nanti di awalnya di sini bakal acak dan dia nggak nampilin lokasi tokonya gitu. Apa nampilin jaraknya. Terus nanti kita tinggal misalkan masukkan lokasi. Di sini saya misalkan ambilnya di PB. Terus ya tinggal ngasih izin akses lokasinya dan nanti bakal eh, diurutkan dari yang paling dekat gitu. Nah, mungkin buat jelasnya di sini Pak saya share screen. Oke, nah ini jadi di Yorkville ini kan dari homepage. Terus nanti kita ke menu, sini lokasi toko misalkan nanti bakal ke sini. Jadi buat yang pertama itu dia nggak berurutan dan kalau dipencet dia nanti bakal ada detailnya gitu kayak misalkan ada jam operasionalnya, ada kontaknya dan ada bisa nanti direct ke Maps. Jadi tapi karena di sini fokusnya cuma ke lokasi terdekat, jadi buat di ini saya cuma jadi gambaran aja gitu, bukan nggak bisa apa secara langsung di sini. Nah terus habis itu kita tinggal ke masukkan lokasi Anda di sini, terus nanti bakal masuk ke map dan dia tinggal pilih nih atau lokasi kita mau di mana misalkan nanti bisa di misalkan digeser-geser gitu mapnya. Dan kalau udah fix, tinggal dikonfirmasi dan ngasih izin akses lokasinya. Kalau belum apa ngasih izin gitu misal. Nah nanti bakal ke sini, misalkan di kampus IPB Gedung Luhuriyah. Terus berarti yang pertama paling dekatnya ada di Botani Square nih 13 kilometer dan seterusnya dia bakal apa? Yang bawah ini berarti yang paling jauh. Jadi eh buat apa namanya? Prototipenya kurang lebih seperti itu. Dan buat desain sistem ini ada di sini. Ini lumayan banyak ya dari tipografi, input, drop down dan lain-lain. Itu ada di sini. Tapi di yang saya mungkin saya langsung apa rangkum aja berapa prinsip UX-nya. Oke, bentar. Oke. Jadi di sini ada oke, ini dulu deh. Bentar ya dari yang solusi tadi. Jadi value-nya tadi kan yang udah dijelasin, jadi pengguna ini bisa langsung lihat toko terdekat tanpa harus login segala macam dan agak ngurangin langkah pencarian juga, terus jadi bisa mempercepat ngambil keputusan. Tadi alasan menu teksnya ini ya dibuat buat yang dibuat untuk yang tadi di persona, saya ambil nama Junet misalkan yang kesulitan nyari toko terdekat gitu. Nah jadi ini buat perbandingan existing solusinya, yang kalau yang sekarang ini dia kan nyari manual, kalau yang sekarang otomatis terus agak ada jarak, yang sekarang itu ada jaraknya gitu. Terus yang sebelumnya itu cuma daftar toko biasa, sekarang diurutkan berdasarkan jarak. Terus yang keempatnya harus buka Maps buat mastiin. Kalau yang sekarang tuh nggak perlu. Kalaupun mau misalkan bisa ada directnya gitu. Bisa itu buat langsung ke tokonya. Nah ini buat yang tadi desain sistemnya di sini ya langsung saya ringkas saja. Jadi di perancangan ini saya menerapkan beberapa prinsip UX. Pertama itu ada visual hierarchy. Jadi apa fitur utamanya ini ya ada di area yang udah ditemukan itu. Jadi toko terdekat tadi kalau misalkan kan di atas bakal lebih kelihatan gitu.
Terus ya di konsistensi itu berarti ya saya juga tetap mempertahankan gaya visual yang seragam sama yang lain. Terus ada di Everdance itu eh, tombolnya mulai dikenal dan digunakan. Dan terakhir ada feedback, itu sistem ngasih informasi, ngasih respon setelah lokasi pengguna berhasil deteksi. Kayak buat user testing plan-nya, tujuannya itu tadi buat kan yang evaluasi prototyping ini saya pakai, oke, jadi tujuannya kan buat apa prototype yang tadi itu solusinya udah membantu pengguna eh, menemukan toko terdekat dengan lebih mudah. Itu yang typo ini. Oke, terus ini typo ya. Buat metode yang saya pakai ini remote unmodered testing pakai Maze. Dan partisipan itu saya ambil 3 sampai 7 orang dan metrik kesuksesannya itu pertama adalah success rate-nya gitu. Terus ada time on test, ada misclick rate, dan ada user satisfaction. Terus ada hasil user testingnya itu sini tadi udah pakai metodenya remote and moderate testing pakai Maze. Terus partisipannya saya ambil jadinya 7 orang yang tentunya kriterianya sesuai sama persona gitu. Dan hasilnya ini menunjukkan sukses rate-nya itu 100%, terus drop off rate-nya 0%, average duration-nya 59,7 detik, dan misclick rate-nya 33,8%. Ini di mesnya ini dari eh, hasilnya gitu, dari 7 responden. Terus buat hasil kepuasan penggunanya di sini ya ada apa kemudahan menemukan toko itu rata-rata 4,1. Terus ada informasi toko apa udah jelas itu ada 4,3 apa rata-ratanya. Dan di sini ada keyakinan dengan toko yang direkomendasikan sistem. Berarti di kepercayaan tadi itu ada rata-ratanya 4. Nah, di sini jadi hasilnya itu secara umum itu menunjukkan berarti pengguna itu memberikan penilaian positif terhadap prototipenya, terutama di aspek kejelasan informasi dan kemudahan penggunaan. Ya, ya, ini buat temuan positifnya tadi eh, kita dapat 100% success rate, terus tingkat kepuasan pengguna itu positif, ya 4 apa di atas sama dengan 4 gitu. Terus badan pengguna itu bisa nyelesain tesnya kurang dari 1 menit. Nah, dan temuan negatifnya tadi juga ada misclick rate-nya masih ada 33,8% yang termasuk cukup besar juga gitu. Berarti apa? Ya kan segini lumayan ya. Terus ya ada juga di sini pengguna itu beberapa masih nyoba interaksi dengan daftar toko sebelum menggunakan fitur lokasi tembus, dan mungkin ini sebenarnya nggak terlalu fatal banget karena pasti kan cuma emang nyoba-nyoba gitu kan buat apa lihat detail tokonya. Nah, jadi buat rekomendasi perbaikannya itu pertama itu yang prioritas tinggi itu ada buat akses menuju fitur store locatornya lebih menonjol gitu. Terus yang kedua memperjelas visual tombol lokasi. Dan buat prioritas menengahnya itu menambahkan petunjuk singkat penggunaan fitur lokasi, terus mengurangi elemen yang berpotensi mengalihkan perhatian pengguna. Nah, buat kesimpulan dan refleksinya, jadi dari hasil pengujian tadi kan solusi yang dirancang berhasil membantu pengguna menemukan toko terdekat dengan lebih mudah dan efisien. Dan ini juga ditunjukkan dengan tingkat keberhasilan 100% dan tingkat kepuasan pengguna yang cukup tinggi. Dan di sini UX goals yang tercapainya itu ada kemudahan dan kenyamanan itu tercapai, dan kepercayaan itu sebagian besar tercapai, tapi masih ada peluang perbaikan di aspek navigasinya. Dan untuk pengembangan selanjutnya mungkin bisa menambahkan filter lokasi. Terus ada menambahkan estimasi waktu tempuh, terus ada melakukan pengujian dengan jumlah partisipan yang lebih banyak. Soalnya terakhir itu ada insight dari desain thinking itu mungkin membantu saya buat memahami kalau kebutuhan pengguna itu nggak terlalu eh, terlihat di asumsi awal. Dan dari wawancara tadi, analisis dan pengujian,
itu saya dapat ada enam masalah juga yang sebenarnya dialamin sama pengguna dan merancang solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.